Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friend, welcome back again di acara Maha Talk with Rock Denim Indonesia. So been long time ago. You know what? Because sok penting pisan ya, ini cuma penting lah ini sih sebenarnya. Tuh. Karena memang Maha Talk itu sebenarnya memanggil, ngajak ngobrol tuh sama orang-orang gak penting. Ya. Contohnya ya orang kayak gini gitu. Gak penting amat. Ayo hampir ngomong teman. Gimana gak penting coba? Lulusan desain produk. Ya. Lulusan desain produk terus dagang minyak, kainnya teh kalakuan teh. Kan aneh pisan. Karena itulah dia orang gak penting banget lah. Tapi mari kita belajar dari apa hal-hal yang gak penting menjadi penting. Gimana caranya? Dan Mahathop, you know what? Ada orang bilang dia tuh namanya Ustadz. Ada ya. Iya deh. Bisa deh. Geus lah. Tolong bawa astagfirullah. Doraka eta euy. Nyilakakeun umat, Bi. Hah? Nyilakakeun umat eta. Iya, memang kehadiran kamu memang berbahaya. Aduh, kehadiran kamu berbahaya. Bagaimana tidak? Banyak orang yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Bukannya nggak bahaya. Itu bahaya banget itu. Ancaman bagi orang yang sudah menganggap orang itu dianggap tiada. Datang orang ini menjadi berdaya, kan orang yang sudah ngenyeting untuk tidak berdayanya jadi terancam. Ya. Dan inilah kelakuan orang yang tidak penting ini. Yudia or kampret. Tepuk tangan lah. Dong. Jarang itu tepuk tangan ke orang. Hah? Jarang soalnya itu. Oh, orang kurang. Biasa. Banyak orang bilangnya Yudia, ada juga yang bilang kampret. Nah, sih ngaranna kampret aing mah teu ngarti. Di SMP orang SMI panjang 15 menit mah kurang lah. Nya bayar sok tungguan ku aing 15 menit. Pendek Jadi berarti kan banyak aturan SMP itu ternyata berantem sama senior lu nggak boleh. Oke. Jadi kalau SD kan Sorry, SMP mana di mana? 2. SMP 2, oke. Terus berantem sama senior, dipukulin, nggak berhenti nangis ya orang teh ya. Oh, mana ditunggulan senior, ceuri. Nangis, biar selesai harus nangis. Oke. Ditemenin sama teman, kita hibur si Yudia biar nggak sedih lagi. Nonton film Batman. Batman lu mana ya? Pokok lah. Oke. Terus udah aja pas nonton film Batman, kayak si Yudia tadi dipukulin. Oke. Jadi nama saya itu sebetulnya Batman. Cuman pas 3 hari mereka sadar terlalu gagah. Aja. Terido. Gimana? Mana? Gaya teuing. Teu sagagah eta mana teh geus we lah kalong Sunda pan kampret Oh, jadi tadinya Batman, ya. tapi cari bahasa lain, idiom lain. Teka awakan, teka beungeut. Gaya teuing lah nya. Terlalu Hollywood banget. Oke, jadi bawa ke Sunda kampret. Jadi kampret adalah kalong kecil dalam bahasa Sunda. Lalai. Lain etanya, lain politiknya, Omat. Nah, politik. Kampretnya lain politik. Oh, Pan okay. pernah. Oh iya. Jadi pas zaman iya. eta saya tiarap. Tiarap. Oke, karena emang kamu mau main politik juga. Nauzubillah. Teka bita acan. Bener. Teka bita. Kamu nggak tertarik untuk main di politik? Kamu Aku nanya. Ente. Seriously? Serius? Nggak tertarik sama sekali untuk main politik? Enggak. Ya? Ya, politik yang dikatakan sekarang ya. Nyalon, nyalek, jadi presiden, Nauzubillah. jadi RT, Tidak. RW, Tuh. jadi kepala keluarga. Nah, eta mah kudu atuh. Kan berpolitik di kepala keluarga juga. Nah, politiknya mengendalikannya sudah ada ibu. Hah? Ibu Polda yang politik. Ibu Polda. Orang mah sekedar nyawanya. Tapi Mi yang Karena menarik perempuan mah benar. Tapi yang menarik buat orang mah kalau ditanya kayak gitu ya. Heeh. Orang bilang yang menarik kalau kita bisa mengambil tugasnya tanpa perlu mengambil posisinya. Ambil tugas tanpa ambil posisi. Jadi Fine. kamu disebutkan Pak, orang terboga hisab sebagai pemimpin nih. Oke. Lain pemimpin. Tapi mana disab sebagai provokator? Tapi tidak mendeklarasikan atur itu provokasi gitu Pak. Oke. Jadi yang menariknya adalah tong dicokot status nama. Cokot mah tugas nawe. Oke. Jadi sebagai pemimpin yang Oke, definitely ini kata kunci bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Kadang-kadang orang selalu bersusah payah untuk mendapatkan, menggapai kedudukan. Dengan harapan, dengan kalau aku ada di sana, aku akan berbuat sesuatu A, B, C, D. Seolah-olah dengan kedudukan itu jauh lebih mudah. Ya. Oke, tapi menurut kamu, apakah ia harus seperti itu? Justru tidak, karena anak tangga kaditunawe akan membuat kita harus berkhianat terhadap nilai-nilai yang penting. Contoh ketika kita masuk ke dalam satu jajaran status kepemimpinan, itu kita dalam menuju ke sana pasti dalam tanda kutipnya, mohon maaf,
akan ada hal-hal yang aduh ini sebenarnya nggak boleh tapi harus dilakukan supaya saya ada di sana. Oke. Nah, jadi kasarnya mau disebutkan Jadi menghalalkan segala cara teh ya. yes, exactly. Akhirnya kita punya hutang budi kepada orang-orang yang tidak berbudi. Sorry siapa terus bocor. Siapa ngaranna Budi? Iya, Budi. Siapa ngaranna Budi? Punten Bud. Ya, Jadi siapa ngaranna Budi? kalau gitu kan jadi dan terutama urusan hisabnya. Nah, Kalau alamnya pemahaman orang terhadap hisab kan orang mun boga status eta pemimpin di hisab juga dalam hal bagaimana dia memimpin. Orang kan tuh nyokot jalur kepemimpinan Mi. tapi kan problemnya bukankah yang dihisab itu bukan urusan pemimpin saja? Apapun siapapun, apapun posisinya akan dihisab. Meminimalisir aja. Kan orang lain pemimpin, jadi orang untuk memperhatikan umatnya itu masalah dong. Kan bisa gitu merenya ya. Excuse bahwa ya, tapi orang memang secara istilahnya kunaon orang jadi fokus ke itu karena orang tertarik tugas. Nah, senang gitu tah. Oke, dari beberapa hal yang kamu anggap bahwa oke, aku akan ambil tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu tanpa harus mengambil kedudukannya. Posisi mana aja? Posisi apa aja? Bahasa saya sih posisi bermanfaat. Oke. Jadi saya melihat dari dua nilai kakek dan bapak. Oke. Kakek saya masuk ke dalam dulunya kan dia wajib militer. Pamil. Masuk karena beliau punya satu spirit yaitu sama Hoirunas. Spiritnya itu? Ya, sebaik-baik manusia bermanfaat. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berdaya. Ya, dan itu digunakan untuk kebaikan orang banyak ya. Nah, kakek saya waktu itu masuk sampai ke pemerintahan kan. Karena beliau senang ngurus sebanyak mungkin. Bapak saya malah sebaliknya. Saya mah nggak mau. Bapak mah mau loba-loba. Saurang weh. Saurang weh. Sa anu bisa ditangkep. Mun loba ting bapak tuh bisa nangkep. Nah, jadi kalau misalnya seperti kakek, bapak menolak karena jadinya hanya bisa memberitahu, nggak bisa nemenin. Bapak saya senangnya nemenin. Jadi jangan banyak-banyak. Akhirnya saya melihat dua itulah yang saya pegang. Gimana caranya bermanfaat. Cara kakek sebanyak mungkin, cara bapak sesedikit mungkin tapi seintens mungkin. Makanya sekarang saya berusaha memadukan. Saya gerak yang saya pribadi ke masyarakat sendiri-sendiri, tapi ketemu teman-teman yang punya masa untuk minimal saya memberikan nilai yang akhirnya jumlah banyaknya terwakili dengan saya kenal sama Ami, sama Ustadz Boni, sama teman-teman yang punya dalam tanda kutip punya tim, punya masyarakatnya lah gitu ya. Gitu. Jadi saya ngambil intisari bapak saya, kakek saya, dinilai gimana caranya bermanfaat. Gitu aja. Dan selain itu tentunya ada bocoran. Dia tuh ceritanya teman aku bermain ke sana ke perbatasan Timor Leste. Dan salah satu dari sekian banyak spirit, dia termasuk yang mengambil spiritnya Soekarno dan Soeharto. Kalau Soekarno, dia bilang nanti dia jelasin sendiri. Ini mah bocoran aja gua. Kalau Soekarno ngebangun nilai-nilai kemandirian. Sementara Soeharto, sebenarnya dari dua tokoh besar ini dan dua tokoh besar lainnya yang ada di cakupan paling inti yaitu kakek kamu dan bapak kamu, dan ini ada Soeharto dan Soekarno. Gimana kamu mengcombine itu semua dalam perjalanan hidup kamu dalam bermain apapun itu? Dalam konteks pemberdayaan ya. Ya, konteks pemberdayaan. Saya melihat istimewanya dua pemimpin. Jadi saya bisa dibilang kayaknya sampai Jokowi pun yang dikatakan banyak orang sekarang ada yang bilang baik atau tidak baik, saya hanya melihat baik nawe lah. Sabab aing ge mung diingat ku batu goreng na. Nya kitu we unggul. Serius eta. Si eta yang ngaranna Jokowi. Oh, Jokowi. Pak Joko. Jadi saya melihat dua nilai itulah dari semua presiden yang saya sangat tangkap tuh sebenarnya tiga sama Gus Dur. Saya melihat tuh tiga yang paling penting. Yang pertama saya lihat Soekarno membiarkan masyarakat kita miskin. Membiarkan masyarakat kita miskin. Ini ilmu dangkalna saya nya. Ya bisa jadi saya sangat salah. Yang saya tangkap aja. Tapi tidak menjadi budak. Meminimalisir. Meminimalisir menjadi budak. Kalau Soeharto membangun negara kita, justru luar biasa hebatnya, saya salutnya di situ. Tapi dalam tanda kutip kalau kita lihat sekarang terlalu banyaknya jadi secara fisik berkembang, secara SDM kurang berkembang. Itu aja. Dua anak aya alus aya goreng apaan? Aing ge embung zaman Soekarno. Kayak orang jadi kumaha begang tuh pukul gitu banyak. Tapi pakai baju non goni, karung goni. Karena harus mandiri ya, tapi Soeharto saya ada beban. Kalau kepada Gus Dur saya nggak mau bicara terlalu banyaknya, tapi yang saya suka dari beliau
Salah satunya adalah bagaimana beliau bisa merangkul banyak orang. 3 Oke. nilai itu yang saya bawa. Gimana caranya harus berkembang, bagaimana caranya harus berdaya mandiri, bagaimana caranya bisa masuk ke semua masyarakat. 3 nilai itu. Dan kemudian saya melihat kakek dan bapak adalah caranya. Caranya adalah humanis, menjadi teman bagi semuanya. Bukan menjadi guru. Kalau disilahkan, terus loba teuing eta mah nu ngomongan saeutik teu ngabaturan. Sedangkan loba nu ngomongan, saeutik nu baturan. Ya, jadi istilahnya orang lebih senang, makanya tidak mau sok atuh ngomong di dia loba kan kumpulkeun loba jelemana entong riweuh aing teu sanggup ngakeupan kabeh sedangkan bisa uduh deui. Wah, bahaya. Bahaya. Itu tempat yang tong diingetan di aing keur menahan diri. Jadi itu ya. Nilai 3 itu dan dilihat dari bapak dan kakek saya adalah bahwa kita harus menemani orang yang ingin berubah. Karena menemani orang yang ingin berubah. Iya. Bukan hanya karena ini istilahnya sok ya tinggal YouTube lah. Loba nu ngabejaan itu harus gini harus gitu terus tinggalkan. Lalu siapa yang menemani mereka untuk melakukan itu? Sedangkan yang susah kan bukan membangun kesadaran sekarang. Yang susah adalah menjaga istiqomah untuk mau terus mengupayakan perubahan itu. Ngabaturan eta nu hese teh ayeuna teh. Company ya, menemani untuk berubah. Tadi kamu ngomongin sosok pemimpin Soekarno, Soeharto, even Gus Dur sekalipun, termasuk kamu dapat inspiring dari bapak kamu dan juga kakek kamu. Nah, pada dasarnya kan ini kan bisa lihat dengan kacamata sejarah. Ya. Nah, tetapi saya yakin banyak orang yang bisa membaca, seperti hanya banyak orang yang pernah membaca buku sejarah. Tetapi apakah dari setelah hasil membaca dia berbuat sesuatu? Belum tentu. Ya. Karena hanya dipahami sekadar bacaan dan hanya sekadar dipahami informasi. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa yang kamu lakukan dan cara macam apa yang kamu lakukan sehingga sebut saja dengan mengetahui 5 tokoh ini, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, even kakek kamu dan bapak kamu, ini kemudian membentuk mindset cara berpikir kamu untuk melakukan sesuatu dalam hal pemberdayaan. Gimana cara kamu membaca itu semua sebenarnya? Karena barangkali teman-teman Mahatok pengen tahu gimana sih cara baca ala Yudia, ala si kampret. Saya tuh jarang baca buku. Sebetulnya saya lebih banyak meminta orang untuk baca buku lalu bercerita kepada saya. Iya kaing. Ya. lalu setelah seperti itu, akhirnya saya lihat etanya. Lalu saya cari buku, ngedengar, saya cari di buku. Oh gitu. Terus apa lagi gitu-gitu saya cari. Dan saya sering random halaman gitunya. Karena saya termasuk orang yang kalau misalnya baca sudah 10 menit Cinami. Di bawah temen yang di bejaan. Sorry. Waktuan. Dalam beda gaweannya editor. Jadi gimana caranya saya itu bisa tidak terlalu menyibukkan saya terhadap informasi-informasi yang kira-kira nggak akan saya pakai buat perang. Jadi kata kuncinya adalah kamu harus tahu dulu tujuan apa yang akan kamu tuju. Dengan demikian akan sangat mudah memilih mana informasi yang paling tepat untuk kita gunakan. Agar semua informasi yang masuk ke kita atau yang dimasukkan ke dalam diri kita semuanya jadi well dan tidak useless. Ya, flooded info. Jadi kebanyakan loba ting mikir. Trash. Karena saya percaya bahwa sebuah pergerakan, sebuah aktivitas, sebuah gagasan itu hanya perlu satu kunci untuk bisa jadi sesuatu, untuk bisa jadi aksi. Berani. Kalau bagaimana caranya pergerakan itu menjadi baik, butuh ilmu. Jadi akhirnya loba jelema nu nyaho boga ilmu segala rupa aja pengetahuan semua punya. Tapi kenapa berkarya itu menjadi sulit? Karena terlalu banyak pengetahuan tadi. Terlalu banyak. Jadi akhirnya kela ican sempurna, kela ican ieu. Geus perak heula. Ari geus perak mah komo dimimitian ku bismillah, mau sasab ku Allah, mau diberi sasab. Akhirnya masalahnya kepercayaan diri itu menjadi hilang karena terlalu banyak tahu. Iya, ini persepsi saya. Jadi akhirnya saya sering memblok diri saya untuk membiarkan diri terhanyut ke dalam informasi dari website atau dari apa sih sosial media yang sebenarnya korelasinya dengan perjuangan orang. Termasuk buku seperti ini bisa jadi saya ngasih ke Ustadz Diki. Dik, orang butuh tentang iya euy. Pamacakeun nangan di mana? Itu bisa jadi kurang baik karena kan orang kefilter oleh pemahaman Diki. Tapi itu tidak memblok orang untuk terus membuka informasi lain dan akhirnya orang tidak terjebak dengan informasi yang berlebihan. Jadi akhirnya muncul khawatir gitu kan. Makanya
Saya sering bilang ke teman-teman kalau mau bergerak, ngus tong loba kanyaho. Prak we. Oke, jadi lakukan apa yang kamu tahu tuh sudah sangat sederhana sebenarnya. Tapi pengetahuan dasar penting ya. Oke. Jadi ulah konyol. Ada bedanya pemberani dengan si konyol. Oke. Ari konyol mah teu nyaho ngalengkah, sedangkan dia punya waktu untuk persiapan. Padahal mah. Kalau yang berani itu ilmu dia sadari cukup dan dia sadar kapan harus beraksi. Dan ciga ayeuna nya, loba nu ka masjid, tapi pas keluar dari masjid anggar beringas gitu. Oke. Menurut saya sih itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa sepertinya bukan berarti sanggeus alusnya. Sepertinya agama hanya di memori. Knowledge aja. Sedangkan untuk mengamalkan mengapa praktisnya pun praktis dalam tindakan dalam tindakan gerak sholat saja gitu. Ya, tapi ini nggak semua. Ya, oke, betul. Dan ketika ke lapangan kenapa menjadi sulit untuk mengamalkan karena senangnya ikut kajian, tapi setelah pulang kajian mereka tidak memberdayakan diri untuk memaksakan diri berkarya atas ilmunya dia. Sampai minggu hari pun ngilu kajian di, minggu hari ngilu kajian di, nambahan di ilmu teh. Mata cek orangnya daripada kajian mending gajian. Bener tuh. Tapi ini bukan berarti kajian goreng, selalu penting. Tapi ada waktunya kita harus sudah mulai memilih kajian yang topiknya. Iya giroh perang aing mah di dia. Oke, jadi pilihlah teman-teman, pilih medan perang masing-masing, itu sangat penting. Karena ini akan berimbas pada cara kita berpikir, pada cara kita belajar, pada cara kita beraksi sekalipun. Karena kadang-kadang yang membuat kita merasa, ini teh kudu kumaha ti manana. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu purpose kita apa, tujuan kita apa, mau kemana. Kadang-kadang itu yang bikin rempong. Contoh wainya mau di jalan tol ya, pengkolan, orang pasti lempeng pan. Terus lempeng. Begitu ada cabang-cabang, bingung. Mereka mana? Kamu mau orang hati terjelas sayang ke mana? Nah, makanya tentukan dulu tujuannya. Walaupun nanti kamu ketemu jalan lurus, jalan belok, fine, nggak ada masalah. Karena kita tahu tujuannya kemana. Itu kata kunci. Nah, pilihan kamu. Kenapa kamu sebut saja kamu memosisikan diri di slot pemberdayaan masyarakat? Selain urusan bahwa anfa'uhum linnas gitu kan ya, oke lah, itu semua orang juga tahu. Tapi kenapa kamu memilih itu? Karena kalau orang pikir memang kalimat walaupun kadangnya sok-sokannya, tapi bapak saya selalu bilang itu jelema nu alus-alus sama nu manfaat keur batur eta unggul. Dan saya lihat manfaatna naon ternyata duit mending ke urang beakna. Orang pelit masalah duit. Tapi ada hal yang lain, Pak. Kadang-kadang orang merasa kayak gini. Orang hayang mere manfaat, tapi ketika berhadapan dengan godaan, aing teh mere manfaat atau dimanfaatkeun. Nah, gimana ketika kamu berhadapan dengan dua kalimat yang berkelindahan seperti tadi? Saya percaya pisan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika saya dizolimi, ketika ngebantu sagarupa gitu, da urang mah ngasal ukur tita gerak atuh. Ejek Allah pas nu dibantu anak nganuhunkeun nya geus, da lain ka urang nuhun lagi sabenerna mah. Ketika dihinakan nya geus. Nu penting istilahnya kan gini, berbuat baik bukan urusan dunia. Jadi ketika berharap ada imbalan di dunia bentuknya apapun, mau senyuman, mau ucapan terima kasih, mau uang, itu terlalu dangkal lebar. Jadi ada nilai lebih besar untuk catatan di langit. Ya kacatet teu, aing kan catat tuh mijeng maneh ripuh kamari kacatet. Artinya jadi kata kuncinya barangkali disederhanakan. Ketika kita hendak melakukan tindakan pemberdayaan apapun bentuknya, apapun bentuknya, sikap ikhlas ini yang menjadi kata kunci. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya konsepsi ikhlas buat kamu apa sih dalam hal pemberdayaan? Karena gini masalahnya, sebut saja pada dasarnya mereka yang sudah ada pada tingkat kekuasaan tertentu, RT, RW, kepala desa atau lurah, camat, bupati sekalipun, pada dasarnya mereka yang punya kekuasaan, kewenangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Terus mana datang gitu kan ya? Kalau kasih lu geus aya RT na, geus aya RW na, geus aya lurah, camat dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah mereka yang sudah ada di kursi itu useless? Atau kamu menganggap bahwa baiklah ada orang mah teu kudu, aku mah enggak perlu kursi sebagai lurah, aku enggak kursi, tapi aku akan memerankan apa yang aku pahami. Sebenarnya seperti apa yang ada dalam pikiran kamu itu semua? Yang pasti mah pemerintah juga pasti terbatas karena pemerintah nggak hanya ngurusin SDM, ngurus infrastruktur, ngurus segala rupa. Saya percaya bahwa masyarakat itu ada dalam konsep teori ada triple helix sama pentahelix, tapi saya nggak pakai karena saya punya versi sendiri yang bukan pasti benar tapi itu cocok buat saya. Bahwa sebuah masyarakat bisa berkembang, bisa berdaya ketika kompaknya pemerintah yang membuat aturan yang sangat mendukung kebutuhan masyarakat dan adanya pihak ekonom yang mau membantu secara finansial kepada pergerakan masyarakat yang tidak terencana oleh pemerintah. Kemudian
munculnya akademisi atau intelektual yang menghadirkan keilmuan-keilmuan formal, serta ada masyarakat yang memang mau bergerak. Nah, baheula di Triple Helix masyarakat itu objek, hanya sekadar yang diberdayakan sebagai objek. Pada akhirnya apa yang diciptakan oleh akademisi, diciptakan oleh pemerintah dan oleh ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi itu mengeksploitasi masyarakat untuk bergerak sesuai persepsi mereka bertiga. Tanpa sengaja, kadang-kadang nggak sengaja. Ya. Tapi ketika masyarakat, karena seolah-olah dirinya menganggap aku membantu. Yes. Oke. Dewa penyelamat. Oke. Sinterklas. Ya, lupa bahwa sebenarnya masyarakat punya peran penting untuk menunjukkan bahwa saya minatnya itu, minatnya ini. Nah, kerjasama 4 itu penting. Jadi saya hadir hanya sebagian kecil, hanya karena peran kecil aja. Ya tetap harus kompak. Pemerintah setuju gak ada orang ribet. Kan kemarin pasti itu orang di sidang. One day, all day long, screening gitu kan. Oke, Mahatalk Indonesia, in Rock Denim Indonesia. Ngomong-ngomong tentang urusan pemberdayaan, ini pada dasarnya memang bukan tugas sekadar pemerintah, tapi ini tugas semua orang. Dan ini tergantung cara baca kita dan tergantung kepekaan diri kita untuk melibatkan diri dalam hal tersebut. Nah, pertanyaannya, Fred, sebenarnya apa yang menjadikan keputusan diri kamu untuk berbuat? Misalkan kamu datang ke satu daerah bermotor, misalkan rest di sana sebentar, sholat atau apa misalkan, terus kemudian oke, kamu pergi lagi terus seperti itu, karena asal Mahatalk tahu, my friend, dia termasuk orang sebenarnya solo riding, oke, kemanapun dia selalu sendiri pada dasarnya. Makanya kecelakaan ketika suatu saat dia pergi bersama itu adalah momen terburuk yang pernah dia alami selama dia hidupnya. Kenapa kalian harus pada ikut? Aku gak pernah ngajak kalian gitu. Karena dia sebenarnya orang solo karir, karena dia mungkin belum tuntas urusan sholat berjamaahnya gitu ya. Jadi dia selalu munfarid aja. Nah, giliran dikasih berjamaah, nah, ini umatnya juga syariah. Maksud terses. Mun juga sih mah balagan nikmat. Bakal nurut kabeh ka maneh. Ustaz hungkul nurut kamari, kuwi terudat aing. Oke, sebenarnya apa yang membuat kamu ngambil keputusan? Oke, aku kemarin lewat sini, kayaknya aku bisa masuk peran sini. Nah, keputusan apa sih yang kamu cara mengambil keputusan macam apa yang oke, I will help you. Apa sih kata kuncinya seseorang yang layak kamu bantu atau layak kamu support atau apapun? Bukan bahasana I will help you, tapi I will be part of your journey. I will be part of your journey. Part of your journey. Oke. Atau of your struggle. Jadi saya akan mengambil bagian menemani perjuangan kamu. Bahasana gitu ke masyarakat. Nah, yang pertama adalah dongeng, cerita. Pret, kadang juga Pret. Ami kan begitu kalau orangnya. Iya. Semua teman-teman Pret kadang dia Jadi narasi informasi itu jadi kata kunci. Ya, pertamanya adalah itu. Tapi ada isu kedua, lihat di media. Wah, daerah dia kerame iya itu datang gitu. Terus katilu adalah amun ke jalan-jalan bahasa nama teu engke kalau diantarkeun ka mana. Jadi saya percaya bahwa ada anak panah yang saya arahkan tepat kepada si itu. Ada anak panah yang saya lemparkan, saya nggak tahu Allah itu mengantarkannya kemana. Jadi kadang-kadang saya jalan-jalan pas udah jalan melihat di sini menerima saya dan saya lihat ada sesuatu yang bisa saya lakukan di sana, saya coba, dan kata kunci semuanya bagaimana saya bisa melanjutkan di daerah tersebut adalah ketika masyarakatnya menerima saya. Kalau masyarakatnya nggak nerima, saya pun nggak akan ikut campur. Bahkan ketika masyarakatnya kelihatan sudah sejahtera di mata mereka, walaupun saya melihat mereka makan hanya nasi dengan garam, tapi mereka merasa bahagia dengan itu, saya pun tidak akan intervensi. Tapi ketika mereka ingin berubah lebih baik dan segala rupa, saya punya metode, mau dijalanin syukur, mereka nggak cocok pun nggak apa-apa. Jadi itulah. Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya metode atau cara untuk meleburkan diri hingga memberikan arti pada setiap di mana dia berdiri. Pada dasarnya seperti itu. But Mahatalk, lo kalian tahu, dia termasuk orang yang pernah ada di situasi konflik di Rian sana. Dan saya banyak belajar dari cerita dia. Dan gak ada salahnya dong. Iya, asal jangan nyebut daerahnya. Nggak perlu. Pokoknya aku nyebutnya Irian aja kan. Di wilayah Irian, di wilayah konflik. Dan dia ada di sana. Nah, pertanyaannya adalah, kan tidak setiap orang punya keberanian ya. Jangankan di ranah wilayah konflik, di wilayah yang so-so aja juga belum tentu mau orang untuk terlibat memberdayakan sesuatu. Nah, kamu ada di sana. Nah, pertanyaannya adalah, ini urusan strategi. Sebenarnya bagaimana sih strategi pemberdayaan masyarakat itu? Entah itu di wilayah so-so sampai di wilayah konflik sekalipun. Apa yang kamu gunakan? Dan strategi macam apa yang kamu mainkan? Keywordnya tetap hadir untuk diterima dulu. Jadi hadir, diterima oleh mereka, termasuk oleh masyarakat konflik.
kita harus bisa diterima dulu apapun yang kita beri, kalau kita benci orang itu pasti ucapan sebaik apapun jadi tai gitu. Tapi kalau misalnya bahkan dengan kita duduk dan sekedar senyum, memberi senyum dengan orang yang lelah, itu bisa jadi manfaat luar biasa buat mereka teh. Jadi kalau saya sih lebih berbicara, mau di daerah konflik nggak konflik, kuncinya bisa tidak kita diterima oleh mereka dulu, kehadiran kita. Itu dulu aja. Kalau misalnya udah diterima, insya Allah gitu kan, kemanapun juga. Masalah takut nih, orang lebih sian mau motoran puting di Bandung aja nak. Oh iya. Karena ini masalah keyakinan. Ya, orang uge kan harita aing wani sorangan. Tapi mau di Bandung mah dah. Jadi ya. Tapi bukan berarti Bandung aing orang Bandung, ngomong kan gak goreng. Keyword yang saya dapat adalah niat orang indi trek naon. Ada kalimat ngeus bismillah ya la haula wala quwata illa billah dibaca ku urang kan kasana mah urang geus ngajalan ke urang geus niat indi teh niatna ke Allah. Ketika saya terutama ketika saya berangkat ke urusan konflik dimanapun itu ya. Saya kan bukan di Papua aja ya konflik teh. Itu ari niat saya bulet keur mendamaikan mah tuh. Makanya di bagian orang di Gerwana ternyata orang gagal kan jika orang mah husnuzon ka Allah. Tapi mun di Bandung yang misalnya yang jalan-jalan tah deg-degan sabab dina Modarna orang niatnya jalan-jalan nih. Mun misalnya abdi mah bade pemberdayaan masyarakat. Gitu. Bade ka mana we abdi mah pemberdayaan masyarakat. Well ka dina teh. Enak. Jadi saking ku istilah jadi jiga curhatnya. Desperate aing mami. Oh ya. Ka maksiat urang, dosa urang edan-edanan, tapi kan ka urang pikir jigana nu nyelamatkeun urang mah ngan saukur orang modar di jalanan. Ngan pertanyaannya di mana eta gitu. Dan ya jadi istilahnya ada istilah ya terutama tim, saya ada tim ya untuk masalah. Kan saya teman di kegiatan kita tadi pemberdayaan masyarakat dan konflik. Pemberdayaan masyarakat dan konflik, Iya, pemberdayaan konflik itu kan selalu nyambung. Nah, kita mah udah sepakat. Bahkan wasiat udah ada di orang kepercayaan kita, mun orang betul balik mana beda ka pamajikan urang. Kita geus aya bahasa gitu. Karena kita istilahna mah heuh kumaha tuh jigana mah nu bisa nyelametkeun urang mah ngasa ukur gitu gitu. Urang resep ngadamikeun, urang resep gitu sagala rupa. Tah eta we lah nu urang perjuangkeun bahwa eta nyelametkeun saya teh. Kan ada pendakwah yang saya pengen meninggal di mimbar. Saya pengen meninggal saat sujud. Urang hayang meninggal pas urang geus beres ngabantuan batur. Orang ngomong kieu semoga teu jadi batal heuh. Semoga diaminkan. Semoga diaminkan. Kamu jadi pemberdaya semua. Jadi ulah niat jalan-jalan, niat pemberdayaan. Padahal dia tak ke warung beli rokok. Pemberdayaan warung anjir. Teuing gelo. Pokoknya gitu. Jadi saking ku stres lah orang. Dia orang stres pisan nih. Tapi pertanyaannya bagaimana kamu dengan semua pilihan hidup kamu, terutama ketika harus pergi selama 1 minggu, 2 minggu, even hampir sampai 1 bulan sekalipun, bahkan mungkin lebih. Bagaimana kamu meyakinkan kepada circle kamu yang terdekat? Misalkan kepada ibu, kepada bagaimana cara kamu meyakinkan? Karena terus terang prakteknya setelah kita berangkat saat kemarin, banyak yang nanya ke aku, "Tat, kumaha sih carana ngarep pamajikan teh cerewet padahal initna lila." Ya. Loba pertanyaan kasih budak-budak ieu kabeh. Palingan nyimak. Gimana kamu cara meyakinkan pihak keluarga kamu terdekat bahwa dan kamu bisa tenang melakukan semua misi yang kamu lakukan? Dicicil Mi. Jadi kan orang tiba-tiba saprak pimiti ini langsung sebulan. Ada yang perjalanan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi membiasakan dulu dan selalu membuat mereka paham dulu ieu teh nilainya naon. Kadang-kadang kalau yang dekat-dekat kayak misalnya Pangalengan yang sering dulu istri dibawa, ini kegiatan diperlihatkan dan tidak diomongin. Dan ketika istri marah atau protes, memang terima. Modalna kudu ningalikeun ka ente teh. Tah, eta cicilan. Nu ditempokkeun nu deket-deket we. Itu mungkin dibawa jawabannya ripo. Dan mungkin aja sih mun boga modalna mah. Ya mungkin wae. Dan oge nya. Leuwih mahal mawa manehna ka ditu batal urang pemberdayaan. Urang masalah di pom bensin. Ya kan? Iya bisa. Dia cukut. Jadi maksudnya teh bukan meyakinkan bahasa saya kayaknya ari marketing keur hate batur mah Allah. Jadi ari Allah geus ridho mah sekelilingnya ditenangkeun. Jadi alhamdulillah memang ketika saya sering istilahnya saya memang di dunia bisnis sayanya marketing kumaha teuing. Nu penting begitu Allah amanatkeun ti konsumen, urang amanah tong leuwas mau ditambahan jadi 5 konsumen. 5 konsumen amanah tong leuwas mun ku Allah tambahan jadi 10 konsumen. Karena hirup kudu siap jeung leuwas. Jadi mengenai nu kitu-kitu hate jelema urang tipena kumaha Allah kan. Tapi nu pasti
secara teorina atau secara cara nama saya cuman sok itu tempo sok kenal nih sama orang-orang yang ini. Akhirnya mereka bersuara dan yang makin terhanyut adalah ketika kan di Pangalengan pemberdayaan saya itu 2009, 10, 11-nya 3 tahun lah. Eta masyarakatnya teh nenangkeun pamajikan. Duh cenanya. Jadi ka urang lagi asa ngubaran. Si AA teh kesini teh gini cerita. Gaduh istri deui gitu. Gitu teh istighfar ke head. Bisa minta. Ya Allah, akbar. Goblok. Aduh. Tah, termasuk eta mi. Lalakinya mejehnya. Tapi ieu mah kekuatan doa indung jeung pamajikan. Powerful. Ka daerah mana wae urang campuran nempo awe nu bening. Alhamdulillah. Jadi dibutakan mata kamu. Asa dihijab we panon teh. Jadi disebutkeun, wah dia itu mah loba nu geulis kitu nya. Kemudian Allah nyaho urang mah didinya lemah. Di ente teh urang teu manggihan da. Ayo nyebut ngaran jelema tapi ulah. Coba main jelema ngisi itu. Coba jelema ngisi itu. Beda deui. Si eta mah awal bentukna. Apa sih loba manggih? Tapi amun si eta lempang jeung urang, si eta ka hijab sia. Jadi nu geulis eta mah. Ayo sok ngomong. Biasa kan pakai masker we mana mah cenah. Jadi saya sok ngomong ke ya Allah jangan beri cobaan yang terlalu berat gitu ya. Ternyata untuk hal-hal yang bentuknya menarik itu memang sudah dihijab. Jadi kira-kira yang paling sederhana dari yang sudah kamu alami ketika berhadapan dengan menemani, membersamai entah di situasi kampung yang biasa hingga di ranah konflik, strategi apa aja selain urusan bahwa kita harus diterima dulu ya, apalagi selalu berangkat dari tingkat kesadaran masyarakat. Jadi misalnya mereka tidak sadar hidup mereka perlu diperbaiki, jangan diganggu gugat, terus saja bermain di situ. Pak, ini ada pengelolaan keuangan seperti ini, Pak. Ari manehna belum ngerasa usahanya ada masalah, ya jangan dulu bicara keuangan. Makanya tahap pertama adalah dia sadar, dia mau berubah, dia mau berusaha dengan keras, dan dia siap untuk mandiri. Mau heula ya. Sampai 4 level ini, pengalaman kamu butuh berapa waktu hingga? Ada satu daerah yang 2 hari, ada satu daerah yang butuh 1,5 tahun. Wow. Jadi memang pemberdayaan masyarakat itu beda dengan pengembangan masyarakat. Mengembangkan itu mudah, tapi memberdayakan sulit. Kalau saya percaya bahwa ketika karena itu kamu jadi ingin tambah 3 periode? Istighfar. Abdi manya tahu nanti jadi jalan tol. Wah nikmat lah zaman ayeuna mah gitu geus. Tolong Pak. Dibawa kadenya gitu. Jadi buat saya ketika masyarakat sudah berdaya, dia akan mampu menciptakan pengembangannya sendiri. Tapi ketika kita mengembangkan masyarakat yang belum berdaya, ketika kita pergi, dia akan kembali ke zaman dulu karena berkembangnya kurang disupport dulu. Makanya bahasa saya adalah yang menciptakan pengembangan masyarakat itu adalah mereka. Tapi yang memberdayakan itu butuh suplemen kadang-kadang dari perspektif luar. Jadi saya cuma datengin perspektif. Jika orang ada dorong jelema anu sukuna cicing. Nya labuh dipaksa mah. Nah, makanya ngadorong mobil nu mogok memang bisa. Enggak bisa. Komo rem tangan. Geus direm tangan. Dambu maju jelemana. Bensinan, mesinan eueuh. Yes. Makanya selalu berbicara mengenai mau enggak. Mau enggak. Kalau dia sudah mau, ya memang ternyata kesadaran dulu ya sih ternyata usaha orang teh gini aja. Dan pencapaian itu bisa 1 hari 2 hari bisa sampai 6 bulan. Bener Pak. Dan termasuk cara kita menggunakan pola komunikasi pada mereka. Yes, betul. Itu. Yes. Menggunakan istilah-istilah itu harus dicermati gitu. Sampai menghadirkan simulasi anak gering. Ubarna ti mana ada bapak tendangan duit, istilahnya gitu. Ya dukun, itu, kita tanya geus. Mau diganggu heula. Tapi ketika dia, ternyata saya harus berubah. Bener Pak yang berubah. Di situ setelah kita baru kita dropkeun deui. Ripuh siapa berusaha berubah teh. Mending kene kieu we. Mending kieu Pak, bener gitu. Sok aya we. Ari kamari mangomporan urang berubah hari ayeuna ulah. Jika pamajikan hayang kerudungan, urang mah ngomongna kade hayang berkerudung karena ingin terlihat cantik. Salah geus ngaco. Di mana-mana keur nyumput. Terus pas dah telila urang hayang kerudung bener pengen nutup diri banget. Hareudang sia euy. Aku dibalikeun deui. Pengalaman. Henteu. Tapi enggak bayangkeun geus ripuh. Atau jangan-jangan pernah ngalami. Saeutik. Jadi cicing lah degekeun. Jadi ketika masyarakat sudah
sadar, malah saya dropkan lagi dengan ujian-ujian tadi. Karena itu bagian dari mau nggak atau hanya sekedar meyakinkan. Ya, meyakinkan. Benar Pak, ripuh siapa jadi kudu dihitung, Bapak jadi kudu lebih sibuk sagarupa. Iya, mau. Oke, barulah masuk kepada ilmu gitu kan. Caranya gini. Nah, jadi istilahnya saya selalu berbicara wira swasta dulu sebelum wira usaha. Wira swasta dulu baru wira usaha. Ya. Apa wira swasta dan apa wira usaha? Wira swasta itu harus sebelum wira usaha. Wira swasta, berani sendiri berdiri. Lain ilmu, mental. Makanya obat mentality. Urusan sekolah itu gara-gara gagal, gara-gara tidak mampu urusan membangun wira swasta. Karena lobana di cokokan informasi saja. Dosen. Jika aing itu. Ya. Oh, mana teh dosen? Oh, dia teh dosen. ITB. Mau anu percaya aja dosen ITB. Geus lah, deui lah aing. Sanggeus wira swasta, baru dia wira usaha, berani usaha. Setelah dia mentalnya berani untuk sendiri. Mun orang maraban jelema anu teu boga mental mandiri bakal diparaban dulu. Teh Sunda wae bae nya. Nyampekeun editor sih terjemahan bahasa Zimbabwe. Tenang we. Jadi ketika wira usaha alias ilmu sudah diberikan kepada orang yang enggak punya nyali. Seperti ngajalin bela diri sama orang yang sebenarnya kalau berantem enggak berani. Bayangkan jurus sudah banyak, ketika ketemu sama musuh takut. Wah, deg-degan. Akhirnya ilmunya berantakan. Makanya mental jatuhkan dulu, siksa heula, hina dulu. Bener kamu teh mau nih dikasih ilmu ini nih, berkembang nih, berdaya nih. Kalau setelah dia punya wira swasta alias berani berdiri sendiri, berani sendiri berdiri, baru ini caranya. Jadi wira usaha itu setelah wira swasta. Makanya screening itu yang paling panjang dan repot. Saya di Cilamaya itu ada sekitar 30 kandidat untuk diberdayakan. Sisanya 1. Dari 30 cuma 1 yang tersisa. Dulunya dia santri, tapi sekarang dia jadi kepala pondok pesantren. Darul Aitam. Artinya bisa jadi yang kita upayakan ini dia untuk berdaya, buahnya mah baru 3 tahun 5 tahun ke depan. Pepelakan. Apa yang kan tutam? Ya. Dan kalaupun gagal, belum tentu. Dan kalaupun gagal, baik. Ai cek Bapak bahasa babeh saya mah ulah kabeh pepelakan teh keur diala di bumi. Aya pepelakan nu maneh lakukeun di alana gitu. Terakhir, Mahathok, kita perlu tahu keputusan macam apa yang kamu ambil ketika kamu mengatakan, aku udah selesai melakukan pemberdayaan di daerah ini. Ada nggak pernyataan seperti itu? Parameternya ya. Parameter secara ekonomi ketika mereka punya tata kelola usaha yang sudah baik, misalnya keuangan sudah rapi, mereka sudah bisa bikin long term planning, rencana jangka panjang, mereka bisa bikin short term action planning, rencana aksi dalam jangka waktu pendek, beres urusan. Dan ketika lihat dia punya masalah, nanti nanya-nanya deh, ngasih ukur, kamari abdi kieu binon dagangna kieu terus kumaha tuh, bingung Kang, bantuan. Tapi begitu dia kumaha atuh, kok saya cobaan kieu. Oh nyanggeus. Dia sudah mulai mandiri kan? Ya sudah tinggalkeun. Jadi saya hanya melihat ketika dia sudah betul-betul mampu memikirkan urusannya dia, membuat rencananya dan punya tujuan jelas. Enggak, tapi dari tinggalkeun ku saya mah da ujung-ujungnya kan kita jadi baladnya. Memang tidak pernah. Bahkan silaturahmi sempat tidak akan pernah terputus. Tidak, justru saya berharap loba dulur. Loba WC. Jadi rek kemana wae bisa modal di mana wae. Tah bener euy. Gitu pisan. Kadinya lu bakal Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin udah kena dia, mungkin teman-teman akan sedikit nyinyir. Wajar lah Yudia, dia punya waktu, dia punya apa-apa, mau dia ngapa-ngapain juga Aku mah apa atuh? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya, tapi urusan will kamu, will kita semua mau nggak menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan kebaikan bagi orang lain, yang mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Kan kenapa? Hirup sorangan ripuh aja. Hirup ngajak bareng ka batur, urusan kahadean, ripuh sih, tapi kan ada yang lain, gitu kan? Nah, spirit ini yang kita bangun. Jadi bukan urusan gara-gara wajar Yudia sih orangnya ini, orangnya itu, punya ini, punya itu, bukan itu masalahnya. Udah tanya ripuhna maranehna ge atuh. Kan maneh mah apa oge ripuhna urangnya. Tapi kan ngajual itu ieu. Eta pisan. Untung teu nggadekeun ginjal oge. Oke? So, Mahathok Indonesia. So, untuk melakukan tindakan perubahan, untuk melibatkan diri, sebenarnya bukan urusan you punya sesuatu atau enggak. Tapi yang paling penting adalah apa ya? Punya tujuan, punya nyali. Punya tujuan, punya nyali. Ya. Dan punya yakin bahwa orang mah ngasa ukur ikhtiar. Kalau hasil urusan tawakal.
Jadi kumaha lo. Kalau kita berpikir hasil, capek. Mun urang kan urang di pemberdayaan sok. Aya nu ngan 3 poe, mereka sudah mandiri sana, keren ya. Tapi aya nu 2 tahun tuh beres-beres. Ya kan memang cek alo finish mah kiraha. Buah finish pas orang di jalan manehna kebakaran sagala rupa jadi pergerakannya ya udah. Buah orang geus capek itu iya ternyata manehna Kak orang pernah 3 hari pendampingan teu bari samaca ternyata jeung aing teh teu ngecek di belenggu nya baheula mimiti pisan anjing ge keuangan pemasaran segala. Kebayang enggak kalau setiap khutbah Jumat di setiap kampung itu isinya adalah urusan pemberdayaan. Gue yakin tidak ada satupun kampung di Indonesia yang di sana punya masjid, yang di sana punya kegiatan Jumatan, tidak ada satupun masyarakat yang tidak berdaya. Amin insyaallah. Ini kata kuncinya. Mari lakukan semua tindakan apapun yang sangat memungkinkan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Ya, banyak celahnya, banyak celah. Tinggal urusan, mau nggak? Jangan pernah terjebak hanya gara-gara aku mah wah eta geus pur nikmatan. Kabeh jelema boga alasan keur sare, kabeh jelema boga alasan keur lumpat. Rek milih nu mana pan kitu. Eta sarua. Kabeh seuri deui anjir eta euy. Seuri wae 10 kali set mana. Eta kan ngaranna Budi. Aduh, Budi. Tapi ke ganti jadi Joko. Jadi teman-teman Mahatok Indonesia semua kembali kepada teman-teman. Apa yang teman-teman perankan, apa yang teman-teman mainkan di dunia ini, paling tidak apapun itu teman-teman harus punya tujuan. So, mau ketemu jalan lurus, mau ketemu jalan bengkok, off-road sekalipun, oke? Karena kita tahu tujuannya kemana. Oke? 1. Kedua, teman Mahatok, jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan kebaikan. Walau kebaikan itu rapuh. Yes, rapuh pisan. Rapuh. Babari oyag. Ya. Sebab eta urusan isi umat teh di dinya karena kita tahu dan sadar bahwa kita rapuh akan bikin ripuh. Tapi jangan pernah mengeluh. Gitu. So, my friend, jika kamu punya banyak pertanyaan tentang urusan pemberdayaan, chat, kasih komen di sini semua di Mahatok. Bawa nyarekan, dah salah ngomong, bawa arek nyarekan, ya, ada ramah-rumah, sobat salah. Aman lagi kan dicarekan ke mahasiswa. Aku mengasasi kaki Rosyihan Fahmi. Kamu masuk kelas pakai kaos kaki, dicatat aja. Kamu pakai kaos. Kamu nggak pakai sendal, pokoknya mah dicatat kan. Urusan kode etik kata. Padahal kan urusan Islam sederhana, nutup aurat, bersih dari najis, selesai. Tapi ya, hirup itu memang mudah sebenarnya ya. Jika nenggus offset ya waktu orang. Mana? Oh nya offset. Oh nya. Itu. Lanjut ke. Biuk enak. Lanjut. Mana emang kan jelakakeun. So, terakhir. Iya. Rencana tahun ini apa yang kamu lakukan dalam urusan pemberdayaan ya? Sebenarnya saya sekarang lagi mau jongkok dulu. Oke. Untuk nambahkan orang mah kikian nyosor nggak sponsornya. Nggak ada. Jadi nabung ya. Batur tong nempos sekarang. Siapa mah ini kayak itu anjing teu nempo nabung lah ini bulanan. Ternyata aing lagi 2 Vespa kredit kamarinya. Ngajualan. Jadi saya lagi mau membangun dulu sumber bensin tambahan. Oke. Supaya tapi tahun ini mah agenda kita insya Allah yang ke Sumatera atau nggak ke Sulawesi itu udah ada. Cuman tahun ini sih upaya saya sebenarnya kembali menguatkan lagi secara ekonomi dan keilmuan pastinya. Karena saya berpikir bahwa nya beki ka dieu beki loba uruskeun digana bensin orang kudu leuwih kuat. Dan orang kan gengsian lah bahasa namanya. Kudu pride. Jadi kumargi saya can manggih dalil Rasul minta sumbangan rek dakwah gitu. Sampai dia harus menggadaikan baju besi. Baju perangna. Jadi saya lihat untuk urusan berbuat baik kepada orang banyak itu yang paling berat adalah menyiapkan dirinya. Menyiapkan diri untuk mempertegas bahwa I will. Yes. Jadi kan niatnya sudah ada upaya. Jika hayang perangna, wah ini hayu cenah bela Islam, bela negara. Tapi pasti tak olahraga heula embung. Saya tidak mau pergerakan kita ini, saya bicara entah mau agama mau negara maupun itu, jangan sampai pergerakan kita itu hanya diisi orang-orang yang semangat untuk berbuat tapi tidak semangat untuk menyiapkan diri dalam perbuatan itu. Jadi saya ke nabung bensin, nabung kebahagiaan keluarga juga karena itu bagian tabungan ya. Tadi. Jadi ulang nepi kan orang touring sabulan, tapi saat sebelumnya kita tidak menyiapkan istri kita dan anak-anak kita untuk bermain dulu gitu. Jadi balance dan kepada orang tua, kepada teman-teman dan kendaraan-kendaraan saya disiapkan semua. Nah, itu tuh tolong siapkan ya kendaraannya 1 ya. Woi,
Minta motor hiji. Bisa kebagian motor teh. Soalnya mun aing make TS aing kudu disarekan ku sia. Aing mau nuturkeun 2 tak. Aduh. Oke, my friend. Jadi ini dia. Tidak ada salahnya kita punya mimpi. Selama kita walaupun hanya sekadar menjalankan hobi, tapi yakin ketika hobi yang kita jalani itu kan memberi arti, bukan hanya pada diri tapi pada yang lain, insya Allah itu akan jadi goodwill. Yes. Oke. Dan satu lagi barangkali yang harus kita mainkan adalah jangan pernah putus asa untuk menciptakan musuh yang lain. Oh ya. Karena yang paling besar musuhnya adalah ada pada diri kita sendiri. Benar bisa. Oke. Taklukkan musuh walau dengan cara hobi yang mampu memberikan arti bagi yang lain. Oke, Mahatalk Indonesia with Rock Denim Indonesia. Semoga next time kita bisa ngobrol banyak lagi tentang hal yang lain. Kamu bisa note semua catatan-catatan yang terpenting oke sih. Buaya nu kaala gitu nya. Mudah-mudahan ada yang dapat diambil dari apa yang disampaikan Kang. Saya harus menyebutnya apa? Aing resep sih aing di video ieu mah maneh ngaran aing ngaran. Aing bahagia pisan gitu. Asa menaklukkan. Walaupun kamera off mah geus henteu. Maaf saya harus menyebut nama Ustaz atau apa ya? Tuan Besar Yudi dong. Oke. Ini tagok aing mah. Tuh, opat si eta seuri. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dengan Tuan Besar, bukan modal besar kan? Astagfirullahaladzim. Ya jelema nu ustaznya aing sih ieu sih. Kan mana? Nyalah mama Muda Yudia. Mudah-mudahan ada sebanyak kebaikan dan tentunya bisa melahirkan kembali generasi-generasi yang tidak hanya sekadar mementingkan diri sendiri, tapi bersedia ada membersama yang lain. Oke, Mahatalk Indonesia, gue Ami dan Yudia. Kampret. Welcome back again. Soon in Mahatalk with Rock Denim Indonesia. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.